Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani. Saya dari semester 8 kelas agribisnis, mahasiswa dari Universitas Jambi. Baiklah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan saya kesehatan, umur yang panjang, sehingga pada kesempatan kali ini saya masih diberi kesempatan untuk memaparkan seminar saya yang berjudul analisis peranan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jika dalam video saya nanti terdapat sikap yang kurang berkenan dan materi yang kurang dipahami, saya mohon dimaafkan dan mohon kritik dan saran terhadap apa yang saya jelaskan. Kepada Bapak Pengampu, Bapak Suprayitno, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Baiklah, diawali dengan apa itu yang dimaksud dengan pajak. Baik, saya akan menjelaskan PowerPoint saya yang diawali dengan pajak. Apa itu pajak? Pajak itu adalah iuran yang dipungut oleh pemerintah secara paksa. Boleh dikatakan itu secara paksa ya, karena tidak diambil dengan keikhlasan, tidak diambil dengan iuran masyarakat sendiri, masyarakat yang memberi sendiri, tetapi memang betul-betul dipungut aja. Tetapi pemungutan itu sendiri itu diatur oleh undang-undang. Kenapa pajak itu harus dipungut? Kenapa harus dipaksa? Kenapa harus diambil? Karena pajak merupakan penopang inti dalam suatu negara, penopang pembangunan, penopang ekonomi, untuk kemajuan ekonomi. Jadi memang benar-benar untuk kemakmuran negara, bangsa, dan masyarakat kita. Baiklah, pajak itu ada fungsinya, itulah fungsinya untuk menopang pembangunan. Pajak negara juga ditopang oleh pajak daerah. Di antaranya apa itu pajak daerah itu? Hasil pajak daerah itu adalah pajak daerah itu sendiri, retribusi hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah oleh pajak-pajak yang saya sebutkan tadi. Jadi pajak daerah itu yang mengelola adalah daerah itu sendiri, dan untuk untuk kesejahteraan daerah itu sendiri. Baiklah, selanjutnya apa itu pajak reklame? Pajak reklame itu bagian dari pajak daerah yang dipungut oleh daerah. Jenis-jenis pajak reklame itu sendiri ada pajak pajak reklame papan, billboard, pajak megaton, pajak reklame kain, pajak reklame melekat, reklame selebaran yang berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame peragaan, reklame film, dan sebagainya. Adapun dasar hukum pemungutan pajak reklame itu sendiri, ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Terus Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan
perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. Dan peraturan daerah kabupaten yang mengatur tentang pajak reklame. Jadi untuk Kabupaten Tanjung Jabung itu diatur dari peraturan Bupati Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2012. Adapun tarif pajak reklame yang diatur adalah reklame papan itu dikenakan tarif per billboard itu 15 juta. Reklame yang melekat atau stiker poster itu 10 juta itu per poster. Reklame kendaraan sebesar 10 juta, reklame udara sebesar 10 juta, reklame boarding atau gerobak sebesar 15 juta, reklame kain spanduk itu sebesar 5.000. Kerangka pikir menginteraksikan pengkajian dan pengendalian potensi keuangan daerah, interaksi dan ekstensifikasi, mengoptimalkan potensi itu dari dasar kerangka pikir ya, menggali sumber baru yang potensial. Kenapa pajak reklame di sini saya angkat? Karena Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini merupakan termasuk kabupaten baru di Provinsi Jambi yang pecahannya dulu dari Kabupaten Tanjung Jabung. Jadi sekarang terbagi dua, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pajak reklame di Tanjung Jabung situ sendiri saya lihat belum terlalu dimaksimalkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena pertama masyarakatnya masih kurang mengetahui tentang pajak-pajak yang seperti itu. Yang mereka tahu biasanya yang ada itu pajak bumi dan bangunan, biasanya yang sangat pajak restoran pun masih awam bagi mereka. Jadi memang potensi-potensi inilah yang perlu digali oleh pemerintah daerah tersebut, karena memang merupakan kabupaten baru yang masih berkembang. Nah, jadi itulah penyebabnya kenapa saya angkat tentang pajak reklame itu. Jadi bisa untuk menopang pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menambah pemasukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun sumber data saya gunakan yaitu data sekunder. Data sekunder terdiri dari literatur, artikel, laporan pajak daerah, berbagai sumber lain. Berbagai sumber lain antaranya itu dari BPS Kabupaten Tanjung Timur. Pengumpulan data yaitu dari penyusunan data, analisis dan penafsiran data. Metode analisis, teknik analisis, deskriptif kuantitatif, regresi linear sederhana. Kalau deskriptif kuantitatif itu menyajikan data yang diperoleh dari instansi. Nah, jadi kalau regresi linear sederhana itu variabel independen dan variabel dependen. Kalau dilihat dari BPS Tanjung Jabung Timur yang saya download, yang saya ambil itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih pembangunannya itu masih ditopang oleh dana penyeimbang. 83% itu dari dana penyeimbang. Sementara PAD sendiri hanya menyumbang sebanyak 4%. Itu yang saya lihat dari dari profil kabupaten itu sendiri. Padahal di Tanjung Jabung Timur sebenarnya masih banyak, masih bisa diterapkan, cuman hanya butuh mungkin sosialisasi yang banyak dari pemerintah daerah
karena memang masyarakatnya belum paham tentang pajak-pajak yang jarang didengar. Yang mereka tahu itu pajak hanya terdiri dari pajak bumi dan bangunan. Pajak pajak restoran itu pun baru, pajak retribusi pun baru ya, baru-baru ini aja yang diterapkan. Kalau saya lihat dari laporan-laporan dinas instansi yang pernah saya baca, retribusi itu sendiri pun selalu tidak memenuhi target dari apa yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi masih banyak butuh sosialisasi terhadap masyarakat agar kesadaran masyarakat bisa membantu menunjang pendapatan asli daerah itu sendiri. Adapun penyumbang terbesar itu sudah saya jelaskan tadi, yaitu 83% itu dari dana penyimbang, berarti dari pusat, dari penyimbang dari pusat yang pendapatan asli daerah itu 4%, dan yang 13%-nya dari pendapatan lain. Mungkin ya itulah dari retribusi, bukan dari retribusi, bukan dari mungkin dana pendapatan lain di luar dari ketentuan yang ditentukan PAD. Mungkin dalam hal ini penjelasan saya mungkin masih banyak kurang memuaskan untuk para pengampu dan rekan-rekan yang menyaksikan video saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan saya. Dari kesimpulan tadi, saya menyimpulkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih butuh sosialisasi kepada masyarakat, masih butuh pelatihan kepada staf pemerintahan sendiri agar dapat menjelaskan kepada masyarakat apa itu pajak, apa itu kewajiban, apa itu hak yang diterima mereka, karena memang pajak di sana masih sangat awam bagi mereka. Yang mereka tahu hanya pajak bumi dan bangunan. Untuk itu dibutuhkan terus dukungan pemerintah untuk mencapai target-target yang diinginkan. Untuk pengampu, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan saya dalam video ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon dimaafkan. Hanya segini kemampuan saya dalam memaparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.